pinjam nih buku yang menarik untuk saya. Itu bukan buku cerpen. Sini saya lihat dulu. Iya, bener nih. Ini memang buku cerpen. Dan sebenarnya pun kami bertiga tadi di sekolah pas pelajaran bahasa Indonesia udah belajar materi pembahasan cerpen ini. Jadi pas sekali kalau kita membahas materi cerpen ini. Oh iya ya, kok kelas kami belum masuk materi tentang cerpen sih? Sama Nancy, kelas kami juga belum tentang materi ini. Nah, teman-teman bisa nggak tolong jelasin ke kami gimana tentang materi ini? Biar kalau kami masuk pelajaran ini, kami udah ada persiapannya. Iya betul tuh. Sebelumnya, kalian tahu gak sebenarnya cerpen itu apa sih? Oh iya ya, apa sih cerpen itu? Jadi, cerpen itu merupakan singkatan dari cerita pendek, yaitu cerita yang hanya fokus pada satu konflik permasalahan. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan mengenai unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu merupakan unsur pembangun cerpen yang berasal dari cerpen itu sendiri. Dan jika diibaratkan seperti sebuah bangunan, maka unsur intrinsik itu seperti komponen-komponen yang ada di dalam bangunan tersebut. Unsur intrinsik itu terdiri dari tema, tokoh atau penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Jadi saya akan menjelaskan 3 unsur saja, yaitu tokoh, alur, dan latar. Karena ketiga unsur ini sangat penting dalam sebuah cerpen. Yang pertama yaitu tokoh ya. Tokoh adalah pelaku yang menyampaikan cerita yang di dalam cerpen tersebut. Setiap cerpen pasti memiliki tokoh. Cerpen hanya menggunakan manusia sebagai tokohnya. Jumlahnya tidak banyak lah, hanya 2 atau tidak 3 aja. Perwatakan pun digambarkan secara sekilas. Maksudnya secara sekilas itu tidak didetailkan. Unsur yang paling esensial adalah tokoh yang ada di dalam cerpen itu tidak mengalami perubahan nasib. Yang kedua yaitu alur. Alur atau biasa kita sebut dengan plot atau jalan cerita, itu adalah rangkaian peristiwa atau urutan bagian-bagian keseluruhan dalam sebuah cerpen. Alur ini dibedakan menjadi 2, yaitu alur maju dan alur mundur. Pada alur maju, cerita disusun dari peristiwa awal, diikuti peristiwa-peristiwa berikutnya, kemudian diakhiri dengan penyelesaian. Pada alur mundur, cerita disusun dari peristiwa yang merupakan puncak konflik, kemudian dia itu bergerak dan disusun seperti di titik awal, menuju titik awal. Alur ini biasanya disebut dengan alur flashback atau alur sorot balik dalam istilah bahasa Indonesianya. Namun cerpen biasanya umumnya menggunakan alur maju. Yang ketiga yaitu latar. Latar adalah segala sesuatu yang umumnya berhubungan dengan waktu, tempat, dan suasana yang tergambar dalam sebuah cerpen. Yang waktu itu dia itu berhubungan dengan kapan cerita itu berlangsung, seperti siang hari, malam hari, pagi, ataupun yang lainnya. Yang kedua yaitu tempat. Tempat itu dia itu berhubungan dengan di mana cerita itu terjadi, seperti di rumah, sekolah, di lapangan bola basket, di lapangan voli, dan lainnya. Yang ketiga yaitu suasana. Suasana itu dia itu berhubungan dengan bagaimana unsur psikologis ketika cerita berlangsung, seperti contohnya tegang atau menyenangkan, sedih, itu kecewa, atau perasaan yang lainnya. Latar ini memberikan kesan yang lebih pada cerita. Artinya dengan peran latar, sebuah cerpen itu bisa lebih hidup, atau bisa karena dia itu lebih mengandung unsur psikologis. Oh begitu ya. Itu kan unsur intrinsik. Kalau untuk struktur alur cerpen gimana ya? Bisa ditemukan, saya bisa jelaskannya. Jadi selain unsur intrinsik, di dalam cerpen itu juga terdapat unsur alur.
Usul alur merupakan urutan kejadian cerita di dalam cerpen yang disampaikan oleh penulis agar pembaca mengerti tentang apa yang disampaikannya. Garis besar dari bagian-bagian unsur cerpen ini terbagi menjadi 3, teman-teman. Jadi ada unsur pendahuluan, bagian perkembangan, dan bagian akhir. Bagian-bagian ini pun juga ada penjabarannya. Yang pertama itu komplikasi, kedua intrik, tiga komunikasi, keempat klimaks, kelima antiklimaks, dan yang terakhir yaitu konklusi. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama tadi apa? Eksposisi ya. Eksposisi itu pada bagian ini pengarang memperkenalkan latar dan pokok cerita dengan karakternya. Kedua itu intrik. Pada bagian ini pengarang berusaha menunjukkan masalah kecil sebagai penyebab konflik. Ketiga yaitu yang tadi komplikasi. Masalah yang kecil tadi makin meningkat dan makin kompleks, dan pada akhirnya akan memunculkan masalah yang bisa dikatakan masalah yang tersebut. Keempat itu klimaks. Pada bagian ini masalah yang kompleks tadi terus meningkat dan pada akhirnya mencapai puncaknya, yaitu puncak konflik atau sering disebut dengan klimaks. Kemudian yang kelima itu tadi anti klimaks. Pada bagian ini merupakan bagian penyelesaian dari masalah-masalah dari cerpen. Kemudian yang terakhir itu resolusi. Resolusi merupakan bagian cerita yang merupakan penyelesaian dan ditandai dengan solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di cerpen tadi. Nah, tadi kan udah dijelasin tentang alur dan struktur cerpen. Kalau teknik pembuatan cerpen itu bagaimana ya? Saya akan menjelaskan mengenai bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah cerpen. Jadi membuat cerpen itu sama seperti gimana cara kita membuat teks cerita seperti biasanya. Jadi yang pertama itu kita harus menentukan tema terlebih dahulu. Teman-teman pasti sudah tahu kan gimana cara menentukan tema. Oke, setelah kita menentukan temanya, kita lalu lanjut ke tahap kedua yaitu menentukan bahan. Jadi kita harus menentukan bahan sesuai dengan tema yang kita inginkan. Setelah bahan-bahan telah tertentu, lalu kita menyusun kerangka untuk cerpen itu. Lalu kita mulai mengembangkan kerangka-kerangka tersebut.